Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini adalah pertemuan kita yang kedua, dan di sini kita akan memperkuat lagi pemahaman kita tentang passive voice. Buat anak-anak yang masih belum paham, apa sih yang namanya passive voice di sini? Tapi sebelum kita membahas materi ini, jangan lupa like dan subscribe supaya video ini bisa membawa manfaat untuk teman-teman kalian yang lain. Oke, di sini passive voice itu adalah definisinya kalimat pasif. Perhatikan dengan baik. Jadi kalimat pasif itu kalau dalam bahasa Indonesia kan mudah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dia harus fokus pada aturan-aturan kebahasaan. Sekarang kita lihat dulu di sini. Apa sih kalimat pasif itu? Kalau kalimat pasif dalam bahasa Inggris itu selalu harus diikuti dengan to be, diikuti dengan verb 3. Jadi kata kerja dalam bahasa Inggris itu ada verb 1, verb 2, verb 3. Oke. Baik, kita ulangi sekali lagi. To be diikuti dengan verb 3. Itu adalah ciri kalimat pasif di situ. Perhatikan sekali lagi. Sekarang kita analogikan atau kita bandingkan dengan bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu mudah sekali mengubah kalimat aktif menjadi pasif dan sebaliknya. Jadi mudah sekali mengubah kalimat aktif menjadi pasif dan sebaliknya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dia harus patuh aturan yang ada, yaitu to be verb 3. Sekarang kita contohkan. Ibu membeli sayur. Baik, kita lihat di sini. Ibu adalah subjek, sayur adalah objek, dan membeli adalah kata kerja. Gitu ya. Nah, kalau dijadikan kalimat pasif mudah banget di sini, kita hanya perlu mengganti kata kerja membeli. Subjek jadi oleh objek, sedangkan objeknya akan menjadi kalimat. Objeknya akan berubah menjadi subjek kalimat. Jadi di sini adalah aktif. Kita rubah menjadi pasif, berarti sayurnya kita tarik di sini. Sayur menjadi di depan sayur. Sekarang dia jadi subjek, kemudian dibeli oleh ibu. Sayur dibeli, ini dibeli di sini juga dia adalah kata kerja, oleh ibu adalah menunjukkan pelaku. Ibu menjadi pelakunya. Sampai di situ difahami ya. Jadi saya menulis seperti ini, mohon maaf kalau tulisannya masih tidak terlalu jelas, supaya kalian benar-benar ngerti daripada konsep dasar dari kalimat pasif ini. Nah, sekarang kita lakukan penghapusan di sini. Kita orientasikan hal yang sama di situ, seperti video-video yang sudah saya jelaskan di awal di sini. Kita katakan mother buys misalnya kita katakan cakes. Nah, kalau dalam bahasa Inggris gini nggak bisa kita membuys, debuys, nggak bisa ya. Oke, di sini mother is a subject and cakes is object, dan buys itu adalah verb 1. Di sini kita harus fokus pada aturan-aturan kebahasaan yang ada. Jangan lupa subjek jadi by objek, objek jadi subjek. Berarti cakes, karena kuenya lebih dari 1, berarti di sini kita katakan cakes, ada s-nya di belakang, berarti kue-kue di situ. Berarti di sini anak-anak yang perlu diperhatikan adalah, jadi karena kita tidak tahu jumlah objek, kita harus menggantikan dengan kata ganti seolah-olah, tapi tidak ditulis kata ganti itu. Jangan ditulis cakes, they, no, mistake ya, enggak gitu. Tetapi di sini kita harus gantikan di bawahnya. Berarti cakes, kalau diberi kata ganti kan they.
Kenapa kok kita harus tahu kata gantinya? Supaya kita tahu to be-nya. Kita lihat di sini pada video sebelumnya sudah saya katakan kalau dia di sini bentuknya adalah menggunakan kata kerja bentuk pertama ditambahi ses, berarti dia adalah simple present. Untuk aktifnya adalah kalau dia positif, berarti verbnya verb 1 atau verb satunya ditambahi ses. Kenapa kok ditambahi ses? Karena mother kalau diberi kata ganti adalah she. Sampai di situ paham ya? Baik. Sedangkan ini adalah bentuk aktif. Jadi ini adalah bentuk aktif. Bagaimana bentuk pasifnya? Kalau pasif berarti bentuk positifnya adalah to be, is, atau am, atau are diikuti dengan verb 3. Nah, makanya kita harus tahu verb 3-nya. Kebetulan bentuk verb 1 verb 3-nya adalah berbeda. Verb 1-nya adalah by, verb 2-nya di sini adalah both, dan verb 3-nya sama dengan verb 2, dia sama juga. By, both, both. By, both, both. Artinya membeli di sini. Berarti dalam bahasa Inggris untuk memberi awalan di, jadi untuk membawa di sini to be dan verb 3 fungsinya adalah untuk memberikan awalan di atau ter di situ dalam bahasa Inggris. Oke, berarti kita teruskan. Berarti di sini kita katakan cakes are. Loh, kenapa kok are? Karena cakes-nya pakai s, berarti dia jamak. They are gitu ya. Tapi they-nya hanya kita posisikan seolah-olah saja. Cakes are apa tadi di sini kita cantumkan verb 3. Cakes are both. Tinggal diikuti dengan by phrase. Sebenarnya by phrase opsional aja, boleh ada, boleh tidak. Karena kita adalah pelajar Indonesia yang belajar bahasa Inggris dan bahasa Inggris adalah sebagai bahasa asing, berarti kita harus tahu. Cakes are bought by mother. Olehnya, dibeli olehnya. Mother kita bisa ganti nggak dengan her? Ini boleh, ini juga boleh. Sampai di situ difahami ya. Nah, itu pun berlaku pada tenses yang lain. Jadi simple past punya aturannya sendiri, simple present punya aturan sendiri, present continuous punya aturan sendiri, past continuous punya aturan sendiri. Sekarang kita coba untuk yang past continuous di sini. Kita nggak ubah kata kerjanya biar kamu paham. Jadi di sini yang harus diubah hanya beberapa kata aja. Kita ubah aturannya dulu. Kalau tadi simple present, sekarang kita ganti simple past. Simple past gimana sih? Simple past di sini harus diikuti, kalau positif dia diikuti verb 2. Nah, di sini kalau dia ini adalah aktif dan untuk pasifnya adalah ini adalah kalimat ini aktif. Untuk membuat pasifnya adalah to be-nya sama diikuti to be juga, tapi to be-nya berbeda. Was, were diikuti verb 3. Itu adalah pasifnya. Berarti apa yang harus kita ganti? Berarti verb satunya kita ganti. Mother bought. Jadi nggak ada bedanya satu sama lain. Mother bought cakes. Misalnya keterangan waktunya yesterday. Berarti ibu membeli kue. Ibu membeli kue. Gitu kan? Kalau menjadikan kalimat pasif gimana? Berarti are-nya harus kita gantikan. Kita gantikan apa? Karena cakes kalau diberi kata ganti tadi apa? They. Loh kok they, Pak? Iya, karena ada s-nya tadi. Kita kembali lagi ke pemahaman awal. Berarti cakes karena they, to be-nya were. Kenapa? Karena was di sini dipakai untuk I, he, she, sama it. Itu ya. Oke. Berarti di sini harus kita pakai karena dia jamak pakai were. Berarti cakes were bought by mother. Cakes were bought by her. By, bought. Gitu ya.
Itu adalah untuk bentuk simple past. Untuk continuous, present perfect, dan past perfect sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Terima kasih, itu yang bisa saya jelaskan untuk memperkuat pemahaman anak-anak dari video-video sebelumnya. Saya harap dari sini sudah jelas. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan dan belum jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. I think enough for the materials today. Yeah. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.